Kembali lagi gua Mas Vin. Hari ini gua mau menuju ke bengkel karena kemarin gua ingin mesin gua itu lebih fresh lagi. Jadi akhirnya gua peremajaan di bengkel daerah Kelapa Gading. Kebetulan gua sempet ngeluh bagian sisi bar gua itu posisi naruh tasnya kurang enak. Kebetulan dia juga ada alat-alatnya, alat-alat pendukungnya. Dan bagian kelistrikan motor gua juga kurang yakin karena kemarin itu gua ngurut kabelnya buru-buru dan nggak fokus. Untuk warna-warna kabelnya itu cuman hanya warna merah dan hitam. Makanya gua langsung aja deh sekalian gua minta benerin mesin, gua minta bukan benerin mesin ya, peremajaan mesin, gua minta ngurut kabel supaya nanti gua jalan ke luar kota jadinya lebih aman dan pede lah pokoknya. Nah, pas gua kemarin bahas tentang sisi bar, gua akhirnya pergi ke daerah Marunda untuk nyari besinya. Yang gua request itu besi plat pipih yang lebarnya itu 2 atau 3 cm dengan ketebalan 1,2 mili lah. Dan akhirnya ketemu tuh, dan harganya juga murah karena di sana hitungannya kiloan. Jadi wah, dapat murah, terus panjangnya juga cukup. Gua perlu kemarin 5 meter dan akhirnya bener-bener dapat segitu, dan langsunglah gua bawa ke bengkel biar dieksekusi. Perjalanan juga nggak terlalu jauh sih, kalau gua dari Cilincing ke daerah Kelapa Gading itu sekitar 10 atau 20 menitan lah kalau gua pakai Matic. Ini kan gua pakai Matic Matic kecil ya, bit karbu. Ya nggak terlalu lama lah untuk tujuan ke sana. Dan tiba-tiba hari ini dia nelpon karena dia ragu tuh mau custom sisi bar gua, dan akhirnya hari ini gua menyempatkan diri nih untuk mampir ke sana. Sekalian gua arahin gua maunya modelnya gimana, terus posisinya gimana supaya nanti pas eksekusi pemasangan nggak ada keliru. Jadi biar sama-sama enak. Pentingnya kita punya temen, kita punya mekanik yang enak diskusi, yang enak konsultasi, biar ya sama-sama enak lah, nggak ada kekeliruan.
jadi nggak dilas mati kayak yang sisi bar gue yang sebelumnya. Oke, bagian sisi bar udah selesai. Sekarang kita benahin lampu depan sama starter kaki. Nah, starter kaki waktu itu sempet patah atau copot gitu. Rencananya mau gua ganti baru. Ternyata kata mekanik masih bisa diakalin, dimur pakai baut. Gua nggak sempet videoin karena gua udah nggak sabar nih mau make motor. Gimana sih rasanya udah di servis kelistrikan. Gua mau tahu apakah normal apa enggak. Nah, nanti gua tunjukin dah setelah ini. Oke, motor gua udah jadi untuk servis mesin ya, peremajaan lah, sama memperbaiki perkabelan. Karena memang dari awal gua agak kurang ragu sama kelistrikan gua. Jadi gua kepaksa harus ke bengkel di daerah Kelapa Gading, Iki Motor. Lu bisa cek nanti di Google Map, nanti gua tunjukin dah nama bengkelnya sama alamatnya, nanti gua tunjukin. Dan ini beberapa yang gua bisa perlihatkan untuk kalian semua, apa aja sih barang-barang yang udah gua perbaiki selama beberapa bulan udah nggak kelihatan. Seperti yang kalian lihat, ini gua ganti sisi bar menggunakan plat TV. Kalau nggak salah ini lebarnya 2 cm atau 3 cm lah. Ketebalan mungkin ya beberapa 2 mili atau 3 mili kali ya. Soalnya gua nggak merhatiin. Gua ngambil besi ini di kiloan, loakan. Gua dapet panjangnya sekitar 5 meteran dan cukup lah buat motor gua. Terus gua buat request posisinya sisi bar yang ini bisa dicopot. Nah, untuk yang di las matinya itu sampai ke bawah itu yang nomor pertama ini. Dan gua udah nambahin besi di belakangnya supaya jok gua nggak langsung nyentuh ke spakbor. Baut-bautnya ini, dan nanti bisa bongkar pasang kalau gua bosen nanti. Ini sampai bawah, ini bisa dibongkar pasang ini. Tuh. Ini yang kemarin sisi bar yang sebelumnya emang gue pengen ganti karena posisi untuk gua naro atau nyimpan tas itu agak susah. Jadi gua harus buat yang lebih baru dan lebih tinggi. Untuk joknya nanti gue bakalan revisi karena udah perubahan dari sisi bar. Untuk yang dari sini sampai sini nanti gue tetap, paling nanti ini yang gue revisi. Rencananya nanti gue potong, nanti gue buat resin lagi buat sesuai dengan sisi bar yang udah baru sini. Ini kan gue pakai ini nih fiber nih,
Nah nanti gua potong, gua rapihin, nanti gua buatin, jadi nanti posisi jongnya itu hanya di sini aja, nggak sampai segini. Nah nanti gua bisa naruh tas dengan mudah. Pada dasarnya ini gue emang nggak buat untuk boncengan, memang untuk naruh tas. Kalau emang gue jalan jauh ya lebih enak lah, pokoknya nanti bakalan sesuai dengan ukuran tas yang gue punya nanti. Untuk kelistrikan udah gue revisi. Jadi modelnya jadi CDI-nya gue pakai punya Shogun lama, Shogun Kebo. Cuman kiproknya gua taruh di bagian bawah di sini. Bisa kelihatan. Nah, itu dia. Gua nyimpannya di sini supaya apa, nanti kalau pas gua jalan kiproknya itu bisa mendinginkan. Kiproknya gua masih pakai punya Suzuki Thunder 125 yang 3 pas. Di bengkel ngurutnya lebih paham lah. Kalau emang lu mau tahu bagaimana sih caranya biar CDI Shogun Kebo terus pasang kiproknya Thunder, terus nggak ngubah derajat magnet, nggak ada motong, nggak sorry bukan derajat magnet, maksudnya motong atau nambah daging di magnet tuh nggak ada sama sekali. Jadi nanti lu bisa ngeliatin atau nggak pun tanya langsung ke bengkelnya di Kiki Motor. Untuk karet intake udah gua ganti yang lebih baru, karena yang sebelumnya itu udah retak, jadi motor gua agak kurang nyaman sih, makanya gua ganti. Nah kalau lu udah ganti kelistrikannya pakai CDI Shogun, lu harus ganti namanya ini nih, koilnya pakai satu kabel. Lu terserah mau pakai merek apa atau segalanya, tapi saran gua kalau bisa pakai punya Suzuki. Ada itu kalau nggak salah di toko Ren atau di toko-toko lain tuh ada itu. Saran gua kalau ini kan pakai yang punya racing lah, karena kemarin pas gua trouble itu di bengkel yang adanya yang racing, jadi gua pakai yang racing. Ini baut pada awalnya baut gua yang sebelumnya itu udah pada dol semua, jadi diganti yang bautan berat yang begini. Tapi nanti gua perbaiki, nanti gua potong ya, nanti bakalan lebih rapi. Nanti blok-blok nanti gua cuci. Untuk karbu gua pakai punya KRJ yang 28, plug and play, nyeting enak ya, nggak susah lah. Ini kalau nggak salah 28, PE 28 ya, PE 28. Untuk lampu nggak ada perubahan, cuman gua ngerapihin untuk dudukan yang ini. Seperti biasa, ini gua buat dudukan di bawah, ini gua baut, gua mur, ini ground, buat segitiga di sini, nanti buatnya bolong di sini. Nah nanti untuk buat dudukan lampu ini lu bisa beli di toko Oren nih, gua sengaja gua remove biar kelihatan karat. Untuk dudukan ini awalnya ada, gua ada, cuman kemarin tuh pas gua jalan gua nggak sadar kalau ini hilang, jadi akhirnya gua ganti pakai bekas plat gua yang sisi bar ini. Sisa-sisanya gua pasang di sini, gua minta sama tukang bengkelnya di situ, jadilah kayak gini ya, lumayan padat lah. Beberapa gue pakai tadi, alhamdulillah lumayan rapi lah, udah siap untuk jalan jauh. Cuma nanti gue bakalan ngubah pengereman, nanti rencananya gue pakai disc brake. Tadi gue udah konsultasi sama bengkel Kiki Motor, tadi katanya bisa, cuman nanti buat adaptor ininya. Jadi gue nggak repot-repot ganti tromol lagi. Yang punya 125 itu ada tuh, gue lihat kan udah gue keranjangin, cuman kata tukang bengkelnya lebih baik pakai adaptor aja, nanti biaya ininya nggak terlalu mahal. Rencana untuk kaliper sama yang itu nanti masih gua diskusikan, ya jadi nggak serepot inilah. Soalnya kalau tromol ini lumayan agak Senin Kamis sih, makanya gua agak rawan tuh pengereman.
Untuk ring depan gue pakai ring 21 dengan ban ukuran 250 merek Swallow. Lebih padat aja sih kalau gue lihat. Cuman untuk shock di hati gue tetap gini. Rencananya nanti gue nambah sekitar 15 cm. Ini kan kalau gue ukur kemarin itu 10 cm, nanti gue rencananya mau nambah jadi 5. Oh iya, gear gue pakai ukuran kecil biar napasnya ada.